Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 873. Chapter 873, kalian bertingkah tanpa malu. Ketika Su Xiaoyan melihat Tang Wulin melakukan gerakan itu, dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia melepaskan skill jiwanya Dazzling Starlight tepat pada waktunya. Sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan paksa ke arah Tang Wulin dan langsung menyelimuti tubuhnya. Namun, ini tidak menghentikan tombak naga emas Tang Wulin untuk dilemparkan. Tubuh naga emas yang mendominasi diikuti oleh tombak naga emas. Tang Wulin menggerakkan tangannya secara terpisah ke arah vertikal. Saat cahaya bintang yang menyilaukan menyinari dirinya, dia membuat gerakan yang sangat aneh. Tangannya yang bergantian membentuk cakar. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengambil langkah maju dengan kaki kirinya. Dia sepertinya memukul dengan pukulan. Yue Zhenyu melihat saat tombak naga emas melesat ke arahnya. Selanjutnya, warnanya habis. Cahaya penghakimannya telah menyinari tubuh Tang Wulin, tetapi dia masih selangkah di belakang tombak naga emas. Cahaya penghakiman diserap oleh tubuh naga emas yang mendominasi. Armor perang seperti cermin Tang Wulin berkedip-kedip dengan cepat. Saat ini, Dazzling Starlight telah mencapai dia dan melumpuhkannya di tempat. Yue Zhenyu melangkah ke samping dan melindungi Su Xiaoyan. Pedang suci di genggamannya, dia memotong dengan sekuat tenaga saat dia mencoba menangkis tombak naga emas. Namun, tombak naga emas belum mencapainya ketika dia merasakan aura tajam yang tampaknya menusuk tubuhnya. Dia tidak bisa menghentikannya. Dia sangat yakin bahwa bahkan jika dia telah menyesuaikan kemampuan pertahanan armor tempurnya secara maksimal dengan peningkatan Bloodthirsty Bin Bun, dia masih tidak dapat menangkal serangan Tang Wulin. Tombak naga emas benar-benar tangguh. Siapa yang berani mengatakan bahwa kapten tidak memiliki serangan jarak jauh? Kilatan pedang tajam akhirnya mencapai dia tepat pada waktunya. Itu menusuk sisi Golden Dragon Lance dengan sangat presisi. Tombak naga emas mengeluarkan raungan naga dan cahayanya agak redup. Saat itulah pedang suci Yue Zhenyu menebas Golden Dragon Lance. Meskipun Ye Xinglan telah memblokir sebagian besar kekuatan Golden Dragon Lance, ketika tebasan Yue Zhenyu mendarat di Golden Dragon Lance, dia masih gemetar hebat. Dia terkejut seolah-olah dia disetrum dan hampir menabrak Su Xiaoyan. Golden Dragon Lance melesat ke atas dengan raungan. Pada saat itu, pedang suci itu hancur. Di sisi lain, Yuanen Yehui yang menyerang Tang Wulin. Musuh menyerang titik kunci yang membutuhkan bala bantuan. Ye Xinglan, yang seharusnya ada di sini, terganggu oleh Golden Dragon Lance. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyelamatkan rekannya. Palu raksasa itu terangkat dan menabrak kepalanya. Cara Yuanen Yehui melihatnya, Tang Wulin saat ini ditahan oleh Dazzling Starlight. Tubuh naga emasnya yang mendominasi diaktifkan oleh cahaya penghakiman. Meskipun serangannya akan lebih kuat jika dia melancarkan serangan balik sekarang, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk pertahanannya. Agar tepat waktu, dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya. Sebagai gantinya, serangan habis-habisan dengan Titan Iblisnya telah mencapai Tang Wulin. Itu mencapai target. Yuanen Yehui bersukacita di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia merasakan kekuatan berputar aneh yang berasal dari Tang Wulin. Palu raksasanya yang seharusnya menghantam dada Tang Wulin telah disambar dan dipelintir olehnya. Tubuhnya juga dibuat berputar dari momentum puntiran palu raksasanya. Tepat ketika palu raksasa jatuh ke tangan Tang Wulin, dia juga dilepaskan dari cahaya bintang yang menyilaukan. Tang Wulin tidak peduli dengan Yuanen Yehui yang ada di dekatnya. Sebagai gantinya, dia menargetkan Su Xiaoyan. Cahaya tajam keluar dari sisi Tang Wulin. Itu mencapai Yuanen Yehui yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Bukankah itu sia-sia? Sebelum ini, dia meminta Tang Wulin melindunginya. Bahkan cahaya bintang yang menyilaukan diblokir oleh Tang Wulin dan dia sama sekali tidak terpengaruh. Pada saat-saat genting, belati naga kembar yang telah dipersiapkan sejak lama menyerang dengan kecepatan kilat. Salah satunya adalah ilusi sementara yang lainnya nyata. Dia terpecah menjadi dua klon dan menyerang dari kedua sisi. Raungan naga yang nyaring datang dari tubuh Tang Wulin. Lingkaran cincin jiwa emas bersinar dari bawah kakinya. Keterampilan jiwa garis keturunan keempat Raja Naga Emas, domain kemarahan naga emas. Xie awalnya memiliki jejak garis keturunan klan naga. Peningkatan domain kemarahan naga emas memiliki efek yang kuat padanya.
Dia merasakan aura garis darah dari seluruh tubuhnya melonjak tiba-tiba dan kedua klonnya segera mencapai Yuanen Yehui. Terima kasih. Pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Anehnya, Yuanen Yehui tidak berusaha membela diri. Sebaliknya, dia menurunkan tangannya dan perawakannya langsung menyusut. Dia mendapatkan kembali bentuk aslinya. Dia bahkan memanggil nama Xie sekali dengan suara yang manis dan feminin. Suaranya sangat lembut, bahkan bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menggoda. Jika dulu ada kaca pembesar di samping Xie sekarang, merinding di tubuhnya pasti akan terlihat. Kedua klon bersilangan satu sama lain, tetapi belati naga kembar ditarik kembali. Tak satu pun dari serangannya mendarat di Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tersenyum manis. Dia berbalik dan memberikan tendangan dengan salah satu kakinya yang panjang pada saat bersamaan. Tendangannya mendarat tepat di pantat Xie dan dia mengirimnya terbang. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Itu seharusnya pembunuhan yang pasti. Namun, Xie telah mengecewakannya di saat-saat terakhir. Mereka secara alami dirugikan dengan 2 lawan 5. Jika ingin menang, mereka harus mencari cara lain. Orang yang menjadi ancaman terbesar baginya adalah Su Xiaoyan. Itulah mengapa Tang Wulin membatasinya dengan menggunakan tombaknya. Kemudian, dia menciptakan kesempatan untuk mengisolasi Yuanen Yehui dan menahannya. Jika Xie memperoleh kemenangan sekarang, akan lebih mudah untuk bertarung dengan 2 lawan 4. Namun, siapa yang mengira bahwa Xie akan keluar pada saat yang genting? Tidak hanya dia dikirim terbang dari tendangan, tetapi dia juga bahkan tidak bangkit setelah dia menjatuhkan diri di tanah. Sekali lagi, garis keturunannya disegel oleh Yuanen Yehui. Dibandingkan dengan tombak naga emas sebelumnya, palu raksasa yang dilemparkan oleh Tang Wulin jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Tanpa kecepatan dan ketajaman tombak naga emas, palu itu ditangkis oleh Ye Xinglan. Tang Wulin tiba-tiba memukul dengan pukulan. Meskipun pukulan itu membuat Yuanen Yehui terguncang, di bawah pengaruh Star Chain, dampaknya tersebar merata di antara mereka. Jadi, pukulan itu tidak menyakitinya sedikitpun. Kalian jahat, bagaimana Anda bisa menggunakan teknik seperti itu? Tang Wulin berkata dengan sedih dan marah. Yuanen Yehui terkekeh, Kapten, kami semua lulus dari Pulau Iblis. Apakah Anda lupa apa yang kami pelajari dari tempat itu? Suaranya baru saja memudar ketika dia dikelilingi oleh Ye Xinglan, Yue Zhenyu, dan Yuanen Yehui sendiri. Lingkaran belenggu Starwheel juga muncul di bawah kaki Tang Wulin. Merasa tidak berdaya, Tang Wulin tidak punya pilihan lain selain melepaskan tubuh naga emas yang dominan lagi. Di saat yang sama, dia melakukan pose anehnya lagi. Ketika mereka memikirkannya, itu cukup aneh. Setelah dia melakukan pose tersebut, siapapun yang menyerangnya akan dikirim terguncang. Bahkan Yuanen Yehui dikirim terguncang meskipun kekuatannya. Itu berlaku untuk orang lain. Bahkan ketika pedang Star Sign Ye Xinglan menikamnya, dia merasa seolah-olah dia telah menusuk ke dalam pusaran yang membuatnya terguncang juga. Di bawah postur aneh ini, Tang Wulin lolos dari bahaya sekali lagi. Namun, dia menghadapi serangan gabungan oleh 5 orang. Ketika dia tidak menghadapi bahaya yang akan segera terjadi dari serangan mereka, dia terus-menerus di bawah kendali Su Xiaoyan. Ini adalah tragedi bagi Tang Wulin. Yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah orang yang menerobos pose anehnya secara mengejutkan adalah Su Lizhi. Dia tidak tahu kapan Su Lizhi pergi di belakangnya. Sebuah tangan montok ditambah dengan beberapa cahaya hitam keunguan ditekan ke punggungnya tanpa suara. Aura destruktif yang sangat mendominasi membuat Tang Wulin tidak dapat melakukan pose aneh ketika putaran berikutnya dari Starwheel Suckless dan Dazzling Starlight menghantamnya. Kemudian, 5 menit kemudian, Tang Wulin berhidung biru dan bengkak duduk dengan murung di arena persidangan. Xie yang ada di dekatnya, bahkan tidak berani menatapnya. Yue Zhenyu berkata dengan penuh kemenangan, Kapten, apakah kamu mengerti sekarang? Jangan takut pada lawan seperti dewa, tapi takut pada rekan setim yang seperti babi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menahan diri, aku akan bertarung dengannya 1 lawan 1. Ketika mereka memukuli Tang Wulin barusan, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, kemampuan pertahanan Tang Wulin sekali lagi membuat mereka tercengang. Di bawah serangan gabungan dari 3 master jiwa pertempuran sistem penyerangan, dia secara mengejutkan bertahan sebelum memilih untuk menyerah. Selama 5 menit, dia telah mencoba untuk menerobos serangan mereka beberapa kali. Namun, usahanya digagalkan oleh kontrol tepat waktu Su Xiaoyan. Tanpa ragu, jika bukan karena kontrol Su Xiaoyan yang sangat kuat,
mereka mungkin tidak akan menang melawan Tang Wulin bahkan jika mereka melawannya 3 lawan 1. Bahkan jika mereka menang, mereka mungkin akan membayar mahal untuk itu. Soul Land 3 Chapter 874. Chapter 874 Sakit Mudah. Memar di wajah Tang Wulin memudar dengan cepat. Dengan kemampuan pemulihannya, luka kecil ini tidak berarti apa-apa. Xie berkata dengan sikap patuh, "Kakak, ini salahku. Tapi saya tidak melakukannya dengan sengaja, jujur. Yuanen tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Aku berjanji, itu tidak akan terjadi lain kali." Tang Wulin memelototinya, "Tidak akan ada waktu berikutnya. Jika dia memanggilmu, Hubi, lain kali, kamu bahkan mungkin akan menyerangku." Xie mengangkat kepalanya dengan heran. Dia memandang Tang Wulin, lalu dia melihat Yuanen Yehui. Tampaknya kejadian seperti itu mungkin, bahkan sangat mungkin, akan terjadi. Sebelum Yuanen Yehui, dia benar-benar memiliki sedikit atau tanpa kekuatan tempur. Tang Wulin mengirim orang itu terbang dengan satu tendangan. Yang lainnya tertawa. Yuanen Yehui berkata dengan jijik, "Siapa yang memanggilnya begitu? Jangan pernah memikirkannya." Sedikit jengkel, Tang Wulin berkata, "Saya kira-kira tahu tentang kondisi Anda. Saya pribadi akan menyesuaikan beberapa rencana untuk Anda setelah ini. Mari kita akhiri saja." Setelah berpisah dengan teman-temannya, Tang Wulin kembali ke gubuk kayu kecilnya. Baru saat itulah sedikit kesepian muncul di wajahnya. Dia telah menyaksikan rekan-rekannya maju sebagai pasangan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa iri di dalam hatinya? Lalu, apa yang bisa dia lakukan selain menjadi iri? Tidak ada lagi yang bisa dia coba. Dia masih tidak memiliki informasi apapun tentang Gu Yue atau Na Er. Di mana mereka? Di manakah mereka? Gu Yue, apakah kamu benar-benar ingin tidak pernah melihatku lagi? Tunggu aku. Aku pasti akan cukup kuat untuk menemukanmu. Sebuah bas jiwa melaju di jalan raya. Bas ini terlihat sangat biasa seperti tidak ada bedanya dengan bas jiwa pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah jendela bas ditutup dengan tirai sehingga orang-orang di luar tidak dapat melihat bagian dalamnya sama sekali. Di kejauhan, tempat pemeriksaan kota Shrek sudah terlihat. Bas perlahan-lahan melambat dan mengantri dengan tertib sambil menunggu giliran untuk diperiksa. Tepat pada saat ini, seorang anggota staf berseragam keluar dari tempat pemeriksaan. Munculnya tanda pangkatnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia memegang posisi tertentu di tempat pemeriksaan. Dengan cepat keluar dari tribun, dia menunjuk ke bas jiwa. Dia kemudian menunjuk ke lorong lain yang masih ditutup. Bas jiwa bereaksi sangat cepat, segera keluar dari antrian. Itu dengan cepat berubah arah dan bergerak menuju lorong. Staf berjalan ke lorong dan mengaktifkan peralatan di dalamnya. Pintu bas terbuka, dan seorang pria parubaya yang tampak sangat biasa-biasa saja turun. Dia berjalan ke arah staf dan menunjukkan dokumennya. Staf memindai dokumennya dan mengembalikannya kepadanya. Kemudian, dia pergi ke ruang kendali dan mengangkat penghalang. Batang besi perlahan diangkat. Pria parubaya itu berbalik dan naik bas lagi. Dia mengemudikan bas jiwa dan melewatinya dengan cepat. Bas menuju ke arah kota Shrek. Batang besi diturunkan lagi, dan anggota staf keluar secara alami. Lorong ini masih terlarang. Kejadian seperti itu tidak menarik perhatian kendaraan lain. Bagaimanapun, ada hak istimewa khusus di mana-mana, bahkan di kota Shrek. Itu adalah jalan khusus yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki koneksi. Mereka dapat menghindari antrian dan bahkan tidak perlu membayar biaya apapun. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah anggota staf selesai memproses perjalanan bas jiwa, dia segera pergi ke area peristirahatan staf tiang tol. Dia mengganti pakaiannya dan bahkan bertukar salam dengan rekan kerjanya. Kemudian, dia melompat ke mobil jiwa dan diam-diam pergi. Arah yang dia tinggalkan bukanlah menuju kota Shrek, tetapi ke lokasi lain yang jauh. Karena meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya, bas jiwa menurunkan kecepatannya dalam lalu lintas. Ada sekitar selusin penumpang, dan mereka semua diam. Semua mengenakan seragam hitam dan penutup kepala, jadi hanya hidung dan mata mereka yang terlihat. Karena pakaian mereka, suasana bas jiwa tampak sedikit suram. Satu-satunya orang yang tampak biasa saja adalah supirnya, pria parubaya yang turun dari bas beberapa saat yang lalu. Seorang pria berkulit hitam yang duduk di depan berdiri dan dengan cepat berjalan ke belakang bas. Dia berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kinerja peralatan screening?" Seorang pria berbaju hitam mengeluarkan sebuah instrumen, melihatnya dan mengangguk ke arahnya. "Semuanya normal.
Selain radiasi dasar, tidak ada kebocoran. Baik sekali. Dengan itu, dia kembali ke depan. Dia berkata kepada pengemudi, lanjutkan sesuai rencana. Dimengerti. Pengemudi itu menanggapi dengan hormat. Pada saat yang sama, udara fanatik terpancar dari matanya, dipenuhi kegilaan. Bas jiwa terus melaju di jalan. Segera setelah itu mencapai daerah dalam kota Shrek, dan kota bagian dalam secara bertahap menjadi terlihat dari jauh. Bas tidak melanjutkan perjalanan ke arah dalam kota. Sebaliknya, itu berubah menjadi jalan yang lebih luas. Setelah mengemudi sedikit lebih lama, mobil melambat secara bertahap. Di jalan ini, ada sebuah bangunan yang terlihat seperti hotel. Pintu utama terbuka perlahan, dan Bas melaju ke dalamnya tanpa halangan. Setelah itu, disembunyikan di balik pintu. Di Pulau Dewa Laut, Atlas Douluo Yunming duduk bersila di tempat tidur kayu dan membuka matanya perlahan. Untuk beberapa alasan, kejutan tiba-tiba meledak di sistemnya. Yali, serunya lembut. Apa masalahnya? Roh Kudus Douluo masuk dari luar. Dia bisa dengan jelas mendengar bahwa ada sesuatu yang salah dalam nada suara Yunming. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tidak nyaman. Suara Yunming agak membingungkan. Yali terkejut karena terkejut. Apa? Sakit. Atlas Douluo adalah limit Douluo saat ini. Dia memiliki gelar orang terkuat di benua itu, tertinggi di ranah master jiwa. Perasaannya berkali-kali lebih tajam dari orang kebanyakan, dan kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah spirit domain sejak lama. Perasaannya begitu tajam sehingga dia bahkan bisa mendeteksi perubahan cuaca di seluruh benua Douluo. Jika sesuatu bisa membuatnya merasa tidak nyaman, itu pasti sangat serius. Misalnya, ketika Heaven Door City diserang tempo hari, dia mendapat firasat. Dia bahkan telah meramalkan bahwa sesuatu akan terjadi di Heaven Door City. Sayangnya, ketika dia memperingatkan federasi, mereka tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan tepat waktu, yang menyebabkan tragedi di kota Do Surga. Apakah itu kuat? Di mana itu? Yali terus bertanya. Alis Yunming terjalin erat, lalu dia menggelengkan kepalanya. Ini kuat, tapi ada yang aneh. Kegelisahan di hatiku berfluktuasi antara sensasi yang kuat dan yang lemah, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Saya tidak bisa merasakan di mana masalahnya. Ini sangat aneh. Jangan bilang ini bencana alam. Yali berbicara dengan alis berkerut, bencana alam. Kamu bahkan tidak punya lokasi. Yunming menggelengkan kepalanya, saya belum memilikinya. Tetapi intensitas perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Sederhananya, jika itu memang bencana alam, maka itu akan menjadi proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yali menghela nafas dingin. Bagi Yunming untuk mengatakan hal seperti itu berarti potensi bencana akan menjadi bencana besar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan? Yunming berkata, kami hanya bisa memperingatkan federasi. Saya percaya, setelah mereka mempelajari pelajaran mereka sebelumnya, mereka pasti akan mengambil tindakan kali ini. Sementara itu, saya ingin Anda mengirimkan pesanan Shrek. Beritahu semua lulusan dari pelataran inti Shrek, beritahu mereka firasat saya dan minta mereka waspada. Mereka dapat meminta bantuan dari akademi jika mereka melihat adanya gangguan. Baik, haruskah kita mengadakan pertemuan pavilion Dewa Laut? Tanya Yali. Yunming menggelengkan kepalanya, jangan lakukan itu dulu. Bagaimanapun, saya tidak punya cara untuk memastikan. Sejak saya mencapai alam saya sekarang, kekuatan saya sendiri sangat dibatasi oleh surga. Saya tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa indera saya terkadang salah, tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Yunming sudah lama tidak dapat merasakan keberadaan alam ilahi. Sejak dia mencapai alam batas Douluo, yang merupakan pangkat setengah dewa, Yunming sering merasa seolah-olah dia kesurupan. Dia sepertinya bisa merasakan sesuatu, tetapi pada saat yang sama, sepertinya dia tidak bisa merasakan apa-apa. Semakin tinggi dia naik pangkat, semakin dia ingin mencari lokasi alam ilahi. Apakah itu seperti mengejar angsa liar yang terbang ke dunia yang tidak terlihat? Itulah mengapa kultivasinya sesuai dengan kehendak Lord. Karenanya, ia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa tangan Tuhanlah yang mengganggu dirinya. Namun, dia masih memiliki perasaan tidak enak itu. Tanggulin terbangun dari meditasinya dengan perasaan segar, seluruh tubuhnya nyaman. Setelah jiwa bela dirinya terbangun untuk kedua kalinya, dan setelah dua sistem pusaran besar terbentuk, kecepatan di mana kultivasinya maju dapat digambarkan sebagai langkah 7 liga. Dengan kultivasi setiap hari, dia jelas merasakan peningkatannya sendiri.
Ini bukan hanya kasus kekuatan jiwanya tetapi juga keterampilannya yang lain, seperti mata setan ungu. Setelah pusaran energi garis keturunannya terbentuk, tingkat di mana mata setan ungunya berkembang melalui kultivasi telah meningkat 3 kali lipat. Awalnya, dia mengalami hambatan, dan sulit baginya untuk melangkah lebih jauh. Namun, dalam periode waktu ini, dia jelas merasa mata ungu iblisnya telah meningkat. Ini juga meningkatkan kecepatan perkembangan kekuatan spiritualnya. Soul Land 3 Chapter 875. Chapter 875 Tanda Peringatan. Itu adalah kejadian langka bagi seseorang untuk mencapai alam kekuatan spiritual abis spiritual pada usianya. Mereka yang mampu mempertahankan kecepatan kultivasi hanya sedikit dan jarang. Dia turun dari tempat tidur. Saat dia bersiap untuk berlatih menempa, Tang Wulin tiba-tiba merasakan gelombang panas terik datang dari pergelangan tangannya. Ini sensasi terbakar cukup jelas, dan dia secara naluriah menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat di gelang yang dia dapatkan dari lembah naga, batu permata warna-warni berbentuk tetesan air mata itu berkedip-kedip dengan cahaya redup. Panasnya berasal dari sini. Sejak dia menerima gelang ini, belum pernah menunjukkan perubahan apapun sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan reaksi, tapi apa yang terjadi? Apa yang membuatnya memanas? Mungkinkah itu disebabkan oleh rangsangan dari garis keturunannya? Merasa agak bingung, Tang Wulin mengangkat gelang itu dan melihatnya dengan cermat. Perasaan terbakar semakin intensif. Sebuah firasat mencapai hatinya. Ini sangat aneh. Tang Wulin tidak pernah yakin untuk tujuan apa gelang ini diberikan. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa ini adalah hadiah perpisahan dari jiwa naga di lembah naga. Saat dia merasakan panas menyengat yang dilepaskan olehnya, ditambah dengan perasaan tidak enak di hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Mungkinkah ini peringatan? Mengapa tanda peringatan dikirim kepadanya? Jika ini terjadi saat mereka masih berada di Kepulauan Iblis atau saat dia berada di luar, dia akan segera dalam keadaan siaga tinggi. Namun, mereka masih berada di halaman Akademi Shrek. Di dunia ini, tempat mana yang lebih aman? Selain itu, ini adalah Pulau Dewa Laut, lokasi paling penting di Akademi. Dia memperhitungkan bahwa setidaknya ada 10 ahli yang melebihi pangkat Hyper Douluo. Bahkan Atlas Douluo sendiri, seorang pria dengan kekuatan tertinggi, hadir di sini. Tanda peringatan apa yang mungkin ada? Itu pasti imajinasiku. Karena berhati-hati, Tang Wulin dengan cepat memfokuskan semangatnya dan mencari ke dalam dirinya sendiri. Dia mengamati status pusaran garis keturunannya. Dia ingin mengesampingkan kemungkinan bahwa reaksi aneh dari gelang itu disebabkan oleh beberapa masalah dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Namun, pusaran garis keturunannya mengalir dengan normal. Esensi darahnya sangat kuat, tetapi itu tidak akan mempengaruhi sirkulasi pusaran garis keturunannya. Segalanya tidak bisa lebih baik. Jika dia mempertahankan kecepatan kultivasi ini, dia pasti akan tumbuh lebih kuat. Baru-baru ini, dia telah memadukan 4 paduan roh, dan hasilnya luar biasa. Mengingat bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk penyempurnaan jiwa, tidak ada kendala baginya. Dia bahkan mulai mencoba memadukan 5 paduan roh. Jika dia bisa berhasil melakukan itu, dia pasti bisa meningkatkan kualitas armor pertempuran semua orang di masa depan. Bahkan jika itu adalah baju besi perang 2 kata, dia akan mampu membuatnya tampil seperti baju besi perang 3 kata sampai batas tertentu. Suhu gelang di pergelangan tangannya mulai menurun secara bertahap. Segalanya tampak kembali normal. Tang Wulin menghela nafas lega. Dia mengangkat bahu dan memutuskan untuk menyingkirkannya dari pikirannya. Siapa yang bisa mengatakan tentang apa semua ini? Dia menganggap bahwa dia hanya merasa cemas yang tidak perlu. Apa yang bisa terjadi di Shrek? Saat dia memikirkan ini, dia berjalan keluar dari gubuk kayu dan langsung masuk ke ruang tempatnya untuk memulai latihannya. Begitu dia menstabilkan kemampuan pandai besi peringkat 7, dia akan mulai menempa logam untuk teman-temannya. Dia telah menyiapkan skema sejak lama. Begitu dia selesai menempa, Ye Xinglan dan Yuanen Yehui bisa mulai membuat baju perang untuk semua orang. Dengan basis kultivasi mereka, meskipun harus melalui proses tertentu, mereka tidak akan terlalu lambat. Lagi pula, mereka memiliki senjata rahasia mereka yang merupakan armor perang 1 kata yang terbuat dari paduan roh. Itu cukup bagi mereka hanya dengan memodifikasi dan meningkatkan armor tempur mereka sendiri. "Nyonya, ada apa?" Gadis berbaju hitam itu bertanya dengan lembut. Di puncaknya, gunung itu menjulang tinggi di atas awan. Ada petak awan besar sejauh mata memandang.
Angin gunung terasa sangat dingin. Itu memindahkan awan yang membawa udara lembab bersama mereka melintasi puncak gunung. Namun, tidak ada tanda-tanda uap air di sekitar mereka. Gu Yuena berdiri di tepi tebing. Gaun putih panjangnya melengkapi rambut peraknya dengan indah saat mengalir dengan halus tertiup angin. Matanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasakan perasaan tidak enak di hatiku. Denyutnya meningkat 5 detak per menit. Apa? Gadis berbaju hitam itu sangat heran. Nona, kamu. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Bagaimana persiapan dari hal-hal yang aku perintahkan untuk kalian buat? Gadis berbaju hitam merendahkan suaranya dan berkata, semuanya 60% selesai. Tahapan awal sudah selesai. Ditian berkata bahwa tidak ada masalah di pihaknya. Setelah persiapan selesai, dan Nyonya menunjukkan tangannya, kami pasti akan berhasil. Setelah itu, tinggal masalah waktu saja. Memem, Gu Yuena mengangguk dengan acuh tak acuh. Setelah jeda sebentar, gadis berbaju hitam itu melangkah lebih jauh. Nyonya, orang-orang dari sisi lain telah menghubungi kami lagi. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Apakah kita benar-benar tidak akan bekerja sama dengan mereka? Gu Yuena berbalik dengan tiba-tiba. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan gelombang aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Sensasi yang menakutkan menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar. Awan dan kabut di sekitar mereka tersebar seketika, membentuk tetesan air yang menyebar ke langit. Gadis berbaju hitam itu terguncang karena kepolisian. Puncak gunung bergema dengan suara sedingin es. Gu Yuena. Berapa kali aku harus memberitahumu? Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan hal-hal kotor itu. Jika Anda menyebut mereka di depan saya lagi, saya akan menguliti kulit nagamu. Gadis berbaju hitam itu menghilang. Dia tidak kembali ke puncak gunung. Ekspresi Gu Yuena sangat serius. Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama dalam keheningan total. Namun, perlahan, sosok itu muncul di benaknya. Kita sudah lama berpisah, apakah dia masih baik-baik saja? Mengapa saya merasa sangat tidak nyaman? Sepertinya, di dunia ini, dialah satu-satunya yang akan terus aku khawatirkan. Ruangan yang tenang itu sangat luas. Kubah itu berbentuk busur. Bercak besar tanda setan menyebar dari kubah ke dinding sekitarnya. Ruangan itu tingginya 30 meter, dengan diameter lebih dari 50 meter. Itu adalah ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan, total 12 orang duduk bersila. Mereka berada dalam lingkaran, menggumamkan sesuatu dengan pelan. Cincin jiwa naik sekitar 12. Siapapun yang melihat mereka akan terkejut menemukan bahwa masing-masing dari 12 memiliki 8 cincin jiwa yang naik di sekitar mereka. Sol Doulos bercincin 8 adalah makhluk yang berdiri di puncak alam master jiwa. Kebetulan banyak dari mereka yang berkumpul pada kesempatan ini untuk satu tujuan. Di lantai tempat mereka duduk, tanda setan bahkan lebih rumit. Lebih mengerikan lagi, aliran darah kecil mengalir di sekitar tanda. Itu adalah celah yang membentuk tanda iblis, dan di dalamnya, darah yang mengalir terus bergerak. Ada sebanyak 100 orang berdiri di lingkaran luar. Mereka semua berpakaian hitam dan mengenakan penutup kepala hitam, dengan hanya tangan kiri yang terlihat. Darah berasal dari pergelangan tangan mereka yang terbuka. Bau samar darah menyelimuti ruangan yang memberikan suasana yang menakutkan. Namun, gelombang padat dan berdarah ini tidak mencapai luar, bahkan tidak sedikit pun. Apa ini tadi? Apa yang terjadi? Bagaimana fenomena seperti itu bisa terjadi? Di tengah lingkaran yang dibentuk oleh 12 Sol Doulos yang duduk bersila, ada heksagram hitam keunguan di lantai. Aura berdarah mengalir keluar dari tengah. Objek lain berdiri tegak di sana, bersinar terang. Itu adalah benda hitam keunguan setinggi 3 meter dengan tanda setan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ujungnya adalah kerucut runcing, dan pelengkap seperti sayap menyebar ke bawah. Energi besar dari lingkungannya melonjak ke dalamnya seperti sungai yang mengalir ke lautan. Itu seperti kekosongan tanpa dasar yang menyerap energi yang sangat besar dan sejumlah besar darah. Solen 3 Chapter 876. Chapter 876 tertangkap karena kejutan. Bukan itu saja, ada juga kamar sebelah dengan pengaturan yang sama persis. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa objek di tengah formasi di ruangan itu berwarna hijau tua. Tanda setan bahkan lebih aneh dan terus bergeser.
Apakah itu 100 orang hitam di lingkaran luar atau 12 ahli peringkat jiwa Douluo di lingkaran dalam? Tubuh mereka secara bertahap menyusut karena kehilangan energi. Namun, tidak ada suara yang keluar dari kedua kamar ini. Sekte Tang. Guo Xiaoxu baru saja menyelesaikan serangkaian tugas resmi. Tatapannya menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia mendengar suara tegas yang penuh semangat. Xiaoxu, apa yang kamu pikirkan? Anda sangat ingin berpikir, mengapa kita tidak pergi keluar untuk minum? Zhao Song, Master Aula Power Hall, salah satu dari 3 aula luar Sekte Tang, masuk dari luar. Dia membelai kepalanya yang botak dan terkekeh. Dia berhubungan sangat baik dengan Guo Xiaoxu. Keduanya memiliki usia yang sama dan pernah menjadi pasangan yang berkultivasi bersama. Mereka bergabung dengan Sekte Tang pada saat yang sama dan kemudian menjadi pejabat senior di Sekte Tang. Meskipun peringkat Guo Xiaoxu di Sekte Tang lebih tinggi dari Zhao Song, itu tidak pernah memengaruhi hubungan persaudaraan mereka. Xiaoxu menjawab, saya akan lulus. Ada terlalu banyak masalah internal yang harus ditangani belakangan ini. Kedua kepala aula tidak ada di sini, dan para penyembah di aula penyembahan tidak mempermasalahkan hal ini. Saya satu-satunya yang bisa melakukannya. Zhao Song berkata, hal-hal di surga Do City belum diselesaikan. Saya pikir pekerjaan pasca bencana hampir selesai. Guo Xiaoxu menghela nafas dan berkata, kultus Roh Kudus telah muncul kembali setelah bersembunyi begitu lama, dan mereka terorganisir dengan baik. Meskipun pekerjaan pasca bencana di Heaven Do City hampir selesai, kami masih tidak dapat menemukan kekuatan utama kultus Roh Kudus. Sebelumnya, wakil kepala aula sendiri ada di sana untuk mengawasi operasi, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka hanya berhasil menangkap kentang goreng kecil. Menurut analisis Master Aula, Heaven Do City bukanlah satu-satunya target kultus Roh Kudus karena mereka melakukan gerakan besar. Bisa juga terjadi di mana saja. Itu sebabnya kita harus selalu waspada. Alis Zhao Song berkerut. Anda benar. Cacingan tercela ini. Jangan biarkan aku mendapatkan mereka. Jika saya menangkap salah satu dari mereka, saya akan mencabut kepala mereka dan membuat mereka menjadi pot kamar. Guo Xiaoxu terkekeh, lihatlah dirimu. Anda masih memiliki temperamen seperti itu. Saya mendengar bahwa aula luar cukup sibuk akhir-akhir ini. Kau tahu, ayo kita minum. Kita harus rileks saat kita seharusnya rileks. Di mana Liang Xiaoyu? Panggil dia juga. Baik. Ketika malam tiba, Sekte Tang perlahan-lahan menjadi tenang. Tang Wulin telah menyelesaikan latihan penempaannya. Ketika dia keluar dari ruang tempa, di luar gelap gulita. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langit gelap dan angin bertiup kencang malam ini. Tidak ada bintang di sekitarnya yang memberikan perasaan tertekan yang kuat. Saat ini, batu permata warna-warni di pergelangan tangannya mulai menghangat. Jauh lebih panas dari sebelumnya. Tang Wulin hampir membuangnya. Apa yang salah? Tang Wulin buru-buru menunduk untuk melihat. Itu tampak lebih cerah di kegelapan malam. Batu permata itu berubah menjadi merah darah. Ketakutan yang kuat muncul dari lubuk hati Tang Wulin. Ini peringatan, itu pasti peringatan. Sesuatu akan terjadi. Jika ini terjadi pada siang hari, dia masih bisa menemukan cara untuk menenangkan dirinya. Namun, pada saat ini, sensasinya luar biasa. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Tubuhnya berkedip dan Tang Wulin melompat keluar. Dia berlari langsung menuju Pulau Dewa Laut. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menghubungi komunikator jiwa Xie. Xie, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin bertanya buru-buru. Saya akan mulai bermeditasi. Ada apa, kakak? Bisakah kamu menunggu sampai besok? Yuanen berjanji padaku bahwa dia akan mengizinkanku untuk bermeditasi dengannya malam ini, hehe. Tang Wulin berkata dengan cepat, lupakan tentang meditasi. Panggil Yuanen, dan panggil yang lain juga. Datanglah ke Pulau Dewa Laut secepat mungkin. Saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hah, kakak, apa yang akan terjadi? Apakah kamu yakin ini sudah larut malam? Apakah kamu masih ingin aku membangunkan semua orang? Tang Wulin berkata dengan marah, lakukan saja apa yang aku perintahkan dan lakukan dengan cepat. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi itu tidak cocok bagi saya. Cepat, mari berkumpul di Pulau Dewa Laut. Tanpa ragu, Pulau Dewa Laut adalah tempat teraman. Xie mempercayai Tang Wulin sepenuhnya. Setelah kata-kata itu, dia buru-buru berkata, baiklah, mari kita bertemu di Pulau Dewa Laut. Kami akan segera ke sana.
Panggilan berakhir dan Tang Wulin sudah berada di tepi danau Dewa Laut. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan ujung jari kakinya, dan dia berjalan melewati riak. Dia dengan cepat menuju ke arah Pulau Dewa Laut. Tiba-tiba, langit malam yang gelap gulita bersinar terang. Tang Wulin sedang menuju Pulau Dewa Laut dengan kecepatan yang membutakan ketika dia secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat pemandangan yang aneh. Di langit, nyala api yang menyilaukan dan eye-catching mengikuti bola cahaya dan memenuhi langit. Cahaya lampu semakin intensif setiap saat. Mereka jelas menuju Akademi Shrek. Rudal, atau apakah itu amunisi jiwa yang tetap? Serangan musuh, itu adalah serangan musuh. Kota Shrek adalah kota terbesar di seluruh benua. Meskipun Akademi Shrek hanyalah sebuah akademi, kota Shrek memiliki pasukan eksklusifnya sendiri yang ditempatkan di dalamnya. Ada 30.000 orang yang merupakan batas yang ditetapkan oleh Federasi untuk pasukan Shrek. Namun, peralatan mereka memiliki kualitas terbaik. Ada sebanyak 5.000 orang yang merupakan Mecha Masters, dibagi menjadi 5 divisi. Selain itu, Akademi Shrek memiliki banyak talenta luar biasa yang berada di puncaknya. Itu juga memiliki sejarah panjang 20.000 tahun di mana Shrek dikenal sebagai yang tak terkalahkan. Siapa sangka ada seseorang yang cukup berani untuk melancarkan serangan ke kota Shrek. Sekelompok rudal mungkin berjumlah 100 saat mereka melaju menuju kota Shrek seperti hujan meteor. Amunisi jiwa tetap dapat ditembakkan dari jarak jauh, tetapi sistem anti-rudal kota Shrek tidak hanya untuk dipamerkan. Jika rudal ini ditembakkan dari luar kota, mereka akan dilenyapkan begitu mencapai jarak tertentu dari kota Shrek. Namun, rudal ini sudah berada di atas Akademi Shrek. Dari kelihatannya, pada saat misil menyebar, mereka akan menelan seluruh bagian dalam kota Shrek. Tang Wulin melihat sekelompok rudal yang seperti hujan meteor, dan dia langsung terpana. Apa yang terjadi? Perasaan buruknya ternyata benar. Serangan mendadak yang ditujukan ke kota Shrek benar-benar terjadi. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, berkas cahaya melesat ke atas dari Pulau Dewa Laut. Awalnya hanya ada 7 sosok. Tak lama kemudian, puluhan sosok naik ke langit secara berurutan. Mereka adalah ahli yang mengesankan dari pelataran dalam Akademi Shrek. 7 berkas cahaya yang muncul pertama kali adalah yang paling menyilaukan. Setiap pancaran cahaya memiliki cara yang mengesankan saat mereka naik ke langit. Mereka kemudian bergerak menuju amunisi jiwa tetap yang jatuh. Saat Tang Wulin mendarat di Pulau Dewa Laut, ledakan pertama terdengar. Suara intens dan ledakan itu seperti kembang api raksasa. Itu menerangi seluruh langit di atas Pulau Dewa Laut membuatnya tampak seperti siang hari. Sungguh kekuatan ledakan yang menakutkan. Itu setidaknya amunisi jiwa tetap peringkat 7. Tang Wulin menatap dengan mulut ternganga. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun untuk membantu saat ini. Dia belum memiliki baju besi perang 2 kata. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan terbang. Dia hanya bisa melihat saat para guru dan senior pelataran inti menghadapi musuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terdengar terus-menerus. Kembang api yang menakjubkan meletus di langit. Amunisi jiwa tetap adalah senjata paling menakutkan selama 10.000 tahun terakhir. Mereka yang berada di peringkat 7 ke atas bahkan dianggap sebagai senjata taktis. Saat ini, amunisi jiwa tetap yang meledak di langit tinggi semuanya peringkat 7 ke atas. Article 5 of 10.